Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita yang ada di gereja. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, malam hari kita lalui dengan istirahat, ya baik. Mungkin ada yang sulit tidur barangkali, ya, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada yang juga sangat pulas tidurnya, ya, mungkin seharian bekerja sehingga lelah tubuh. Itulah kita secara manusia, fisik kita lemah, dan bersyukur Tuhan beri kekuatan pagi ini kita menikmati anugerahnya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, ya, dalam Mazmur pasal 38. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 38, ya, di mana Daud mengalami pergumulan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Ya. Mulai ayat 1 kita baca secara bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiar celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, janganlah membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan keselamatanku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur Daud ini jelas kita lihat, ya, Raja Daud, sang penulis Mazmur, mengalami pergumulan, mengalami, ya, penderitaan, mengalami kesesakan, ya, mengalami
sakit penyakit, dan dalam pembacaan kita tadi ada pengakuan mengapa dia mengalami itu adalah karena dosanya, karena kesalahannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang pertama ya adalah karena dosa atau kesalahan kita bisa berakibat penderitaan bagi tubuh kita, bagi fisik kita. Kita bisa sakit ya, boleh dikatakan semacam disiplin daripada Tuhan ya. Maka dikatakan di ayat 2, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Jadi dia mengalami sakit, ya tubuhnya tidak sehat lagi, daging-dagingnya dikatakan seperti ya remuk ya. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Ya, salah satu memang penyebab daripada sakit penyakit adalah karena ada dosa. Tetapi tidak selalu karena seseorang berdosa langsung sakit. Kadang-kadang tidak, atau seseorang sakit berarti karena dosa. Ya, kita lihat ada orang-orang yang melakukan dosa kok sehat-sehat saja. Kenapa tidak ada penghukuman atau disiplin? Bukan tidak ada, hanya belum waktunya. Pasti orang fasik itu, orang jahat, orang yang berdosa pasti kena hukum. Tetapi jika ada orang yang sakit, ya jangan buru-buru kita berkata dia sudah berdosa, atau kita bertanya dosa apa yang dia lakukan sehingga dia sakit seperti itu. Ya, kita sudah belajar bagaimana kehidupan Ayub. Dia mengalami penderitaan sakit bukan karena dosanya, ya, tetapi dia sedang dalam pembentukan atau ujian iman yang luar biasa. Nah, tetapi ini pengakuan Daud. Ya, bukan tuduhan orang lain, bukan tuduhan sahabat-sahabatnya, atau ya dia prediksi untuk karena dosa, bukan prediksi, tetapi ini pengakuan, dan dia jujur. Ya, kesalahannya telah menimpanya, luka-lukanya berbau busuk, dan seterusnya. Dia berjalan dalam duka. Ini menggambarkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik. Ini menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang sangat-sangat menderita, sangat-sangat tertekan oleh penyakitnya. Bahkan dikatakan sahabat-sahabatnya juga menjauh dari dirinya karena luka-lukanya itu bau ya, bernanah, busuk. Ya, kita ingat seperti yang dialami oleh Ayub ya. Jadi borokan. Semua menghindar, dan ini adalah satu tekanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan tadi ada orang-orang yang melakukan yang jahat kepada dia, padahal Daud berbuat baik kepada mereka, tapi orang-orang itu membalas kejahatan dengan kebaikan, dan ini sangat menyiksa. Ini sesuatu yang sangat menekan. Sudah tubuh kita sakit, ya remuk rasanya, jantung sudah gedebak-gedebuk, ini ya sudah rasanya mau mati. Ada orang-orang yang tadinya kita bantu, kita tolong, ya bukannya datang menghibur kita, bukannya datang menguatkan kita, kesempatan itu dipakai untuk menjatuhkan kita, menindas kita. Wah, ini sungguh keterlaluan ya. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur, ya tidak menghargai karya orang lain. Jadi Daud menolong mereka, tapi mereka yang ditolong itu apa? Dikatakan membalas ya dengan hal yang jahat ya. Yang jelas sekali di sana bahwa mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Ayat 21 ya. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Daud melakukan hal yang baik. Memang ada kesalahan dia, dosa dia tidak disebutkan di sini dosa apa ya, tetapi itulah yang membuat dia sakit. Nah, persoalannya adalah ketika dia sakit, kenapa orang-orang yang tadi sudah ditolong, dibantu, diberikan sesuatu ya kok ikut-ikutan membalas lagi, menekan dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seseorang sudah keadaan
jatuh, sakit, ya kita nggak perlu lagi dong nambahin, tekan lagi, ya. Tetapi yang harus kita lakukan, menopang, ya mendukung atau mendoakan, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi semakin menumpuk ya penderitaan ini, rasanya waduh, ya fisik saja yang sakit sudah luar biasa, ditambah lagi dengan psikis, ya ini tekanan semakin menumpuk. Nah memang dalam pembacaan kita jelas sekali ya Daud mengungkapkan keberadaannya dan dia berkata, Tuhan Engkau tahu ini semua, ya Tuhan Engkau tahu, tidak ada yang tersembunyi, Engkau melihat keadaan, Engkau tahu segalanya keadaanku. Dan satu hal permohonan Daud supaya orang-orang yang jahat, orang-orang yang memusuhi dia jangan sampai beria-ria, ya jangan sampai senang melihat penderitaannya. Rasanya tidak nyaman ya, jadi musuh, ya pikiran kita juga begitu. Kadang-kadang begini, kita mengalami kelemahan, mengalami keterpurukan, bisa loh kepikiran kita, aduh ini orang-orang yang memusuhi saya, nggak senang sama saya, mungkin akan berkata syukur, rasain loh, ya mungkin akan berkata, itu pikiran kita bisa loh. Ya jadi supaya nggak ada pikiran itu, ya kita berdoa seperti Daud, Tuhan jangan sampai mereka beria-ria atas penderitaan saya, atas kesusahan saya. Nah bagi Tuhan tidak ada yang terselubung, yang Tuhan tahu. Daud mengakui ayat 19, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Ya, nah memang sesuatu kadang-kadang kekerasan hati kita manusia, ketika kita tahu adalah sedang kita didisiplin Tuhan, tapi kita tidak mau jujur di hadapan Tuhan, kita masih mengeraskan hati, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tidak mau mengakui dosa dan tetap menganggap diri benar. Ini kelemahan kita secara manusia. Kita selalu merasa diri benar, padahal sakit ini adalah mengingatkan kita ada kesalahan kita. Tapi kita berkata enggak, ini memang karena fisik saya lemah dan segala macam. Nah ini satu peringatan bagi kita, manakala ya kita didisiplin oleh Tuhan, ya tentu Tuhan tidak akan menghajar sampai binasa, tidak. Ya hanya disiplin untuk mengingatkan kita atas jalan hidup kita, manakala ada dosa, kesalahan yang kita lakukan, ya bertobat. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di sebelah Bapak Ibu, sahabat atau teman, ya katakan kalau berdosa segera bertobat. Kalau berdosa segera bertobat, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, yang kedua adalah dalam sakit itu ya ada pengakuan dosa tadi dan ada keyakinan. Ya, ini yang kedua. Ada keyakinan akan pertolongan Tuhan, ya akan kesembuhan, akan keselamatan. Ya, perhatikan dikatakan ayat 22 dan 23. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Ya menarik. Jadi ada pengakuan dosa manakala kita sakit menderita, ini mungkin karena dosa kita atau kesalahan kita, dan kita ingat, iya betul Tuhan saya sudah berdosa, ampuni saya Tuhan. Yang pertama jujurlah di hadapan Tuhan, pengakuan dosa perlu. Dan yang kedua adalah dengan keyakinan kita harus berdoa bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan memberikan keselamatan. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggalkan orang percaya, tetapi waktu kita sakit, perasaan kita bisa merasa seperti kita sudah ditinggalkan Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu. Saudara bisa merasa seperti itu, mungkin sedang merasa seperti itu. Ya, karena problem, masalah, pergumulan yang berat, kok Tuhan tinggalkan saya? Padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara, apapun keadaan, apapun situasi yang kita alami. Dia Immanuel, ya Yesus Kristus Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu,
Mari dalam keadaan apapun kita, sesulit apapun, sesakit apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia segera menolong kita. Berdoa. Daud berkata, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Mungkin ada di antara kita saat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Ya, berdoa, Tuhan segeralah menolong aku. Ya, ada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan segeralah menolong aku, katakan. Ya, mungkin ada di antara keluarga kita ya yang saat ini juga berjuang bergumul menghadapi sakit penyakit. Percayalah, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita. Tetaplah ya bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan keselamatan kepada kita.